From the brain to spinal cord, and the peripheral nerve, welcome to our podcast Neurosurgery on the Move. Bersama saya Dr. Jevon. Bersama saya Dr. Angki. Kami berdua akan menemani Neurovelas pada Neurosurgery on the Move episode ke-21 kali ini. Podcast Neurosurgery on the Move bukakan salah satu aplikasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Podcast Neurosurgery on the Move akan tayang setiap bulannya dengan topik-topik menarik di bidang bedah saraf yang akan membahas seputar penyakit dan juga operasi di bidang bedah saraf yang akan ditemani oleh narasumber kita yang kompeten dan juga kece. Di episode ke-21 kali ini, kita akan bicara mengenai cedera saraf tulang belakang yang akan dibawakan oleh pakarnya di bidang spine. Sekaligus koordinator program studi spesialis bedah saraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yaitu Profesor Cokorda Gede Bagus Mahadewa, Magister Kesehatan, Subspesialis Tulang Belakang. Check it out. Selamat datang kembali nih untuk Profesor Cokorda Gede Bagus Mahadewa. Terima kasih Prof sudah meluangkan jadwalnya untuk datang di podcast ini di Neurosurgery on the Move kali ini. Jadi mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama, Prof. Apakah itu saraf tulang belakang ya, Prof? Ini bisa dijelaskan secara singkat. Baik, terima kasih atas perhatian para neurovelas. Ini Neurosurgery on the Move sesi berikutnya. Jadi tiap bulan kita adakan. Sekarang topiknya cedera tulang belakang. Nah, pertanyaan adalah apa itu saraf tulang belakang? Jadi seperti yang neurovelas pahami bahwa ada tulang belakang yang menyangga tubuh manusia. Itu dari tulang leher, punggung, pinggang, ekor sampai ujungnya itu ada 33 ruas. Nah, di dalamnya itu ada saraf. Bayangkan kalau pernah makan oktail sup itu ada tulangnya, dalamnya itu yang lembut lunak itu namanya sumsum tulang, itu dia adalah sarafnya ya. Jadi saraf tulang belakang adalah saraf yang terletak di dalam kanal atau rongga yang dibentuk oleh tulang belakang itu sendiri. Nah, itu tidak ada gantinya, harus hati-hati dalam beraktivitas, jangan sampai cedera ya. Baik Prof. Kalau untuk cedera tulang belakang sendiri itu apa sih Prof sebenarnya? Ya, sekarang kembali setelah tulang belakang itu kita pahami, setiap roda paksa atau pencederaan yang terjadi akan dengan atau tanpa diikuti oleh cedera sarafnya. Jadi kalau cedera saraf tulang belakang adalah cedera tulang belakang yang kebetulan diikuti oleh cedera saraf. Ya, berbagai cedera bisa terjadi. Umumnya di Indonesia kan kendaraan bermotor banyak. Itu yang paling sering kita terima. Naik motor, ngebut, tabrakan head on collision atau side on collision maupun tabrak beruntun, baik dengan kendaraan roda 2, roda 4 atau lebih. Nah, itu bisa mencederai tulang belakang berikut sarafnya karena mekanismenya yang terjadi saat tabrakan. Ya, mudah-mudahan neurovelas bisa berhati-hati di jalan. Selain kecelakaan, yang sering adalah jatuh. Ada yang suka naik pohon, metik buah, metik bunga dan seterusnya, atau dari apartemen yang tinggi jatuh, atau di tangga yang licin, mungkin hujan-hujan, yang outdoor. Nah, itu yang harus hati-hati, jangan sampai itu terjadi. Yang paling jarang mungkin penyerangan atau assault, karena di Indonesia atau di Bali kan relatif aman lah. Penyerangan tidak sesering terjadi kalau di luar negeri, banyak kekacauan maupun luka tusuk, luka tembak, itu sering terjadi di luar negeri. Penggunaan senjata api dan seterusnya. Kalau di kita mungkin senjata angin saat berburu, temannya kena tembak atau ketembak sendiri bisa saja terjadi. Itu yang paling sering. Oke, siap Prof. Jadi mungkin Prof sudah menjelaskan berbagai macam jenis mekanisme yang bisa menyebabkan terjadinya
cedera tulang belakang, Prof. Berarti apakah mungkin ada juga jenis-jenis cedera tulang belakang untuk bagiannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, kalau kita bayangkan tulang belakang itu seperti susunan bambu, ya. Bambu ini atau tulang belakang ini bisa cedera karena tertekan atau kompresif namanya, atau tertarik atau distraksi namanya, atau bergeser baik translasi, ada pula yang cedera rotasi, ya, atau kombinasi semua. Kadang-kadang mekanisme kalau dia naik mobil jatuh ke jurang, nah itu semua berkombinasi, ada kompresi, tertekan, saat berguling mobilnya terdistrak, tambah lagi gulingannya translasi, rotasi, atau kombinasi semua. Kurang lebih seperti itu. Iya, baik Prof. Apakah yang bisa kita tahu Prof untuk gejala dan tanda yang paling sering pada cedera tulang belakang itu sendiri, Prof? Gejala awal paling sering dikeluhkan nyeri. Misalkan jatuh naik motor, pasti pasiennya ya tangan nyeri, kaki nyeri kan biasa. Mereka kan spesifik mengeluhkan nyeri di garis tengah atau midline tenderness, baik di leher, punggung, pinggang, atau keseluruhannya. Itu yang perlu kita awasi. Pertama, nyeri. Setelah nyeri mungkin disertai rasa sensibelnya atau sensorisnya, baik itu kesemutan yang satu tangan atau satu kaki atau keempat tangan dan kaki misalkan. Atau malah yang lebih berat, kelumpuhan. Jadi tangannya tidak bisa gerak, kaki tidak bisa gerak, keempat tangan dan kaki tidak bisa gerak, atau istilahnya tetra, ya, semuanya bisa kena. Lebih lanjut lagi gangguan kencing dan buang air besar. Itu mungkin setelah pasiennya kecelakaan, mengeluh kesemutan tapi membaik sendiri, sampai di rumah tidak bisa kencing. Nah itu ternyata ada cedera di punggung misalkan, atau pinggang atas, bisa terjadi. Kalau laki-laki mungkin mengeluh tidak bisa ereksi, ya, mudah-mudahan tidak sampai kejadian. Yang berat kan saat impact, kecelakaan, tabrakan, henti napas langsung, nah itu sudah tidak bisa diapain. Ya. Itu yang paling fatal, karena di tingkat leher ini kan saraf-saraf pernapasannya kompleks sekali, hati-hati di sana. Pokoknya jangan sampai terjadi kecelakaan, itu aja pesannya. Kalau sampai terjadi kecelakaan, mudah-mudahan tidak yang kompleks, mudah-mudahan ringan kan gitu. Kalau sampai yang sudah fatal sekali, henti napas, ya biasanya tidak sampai ke pusat layanan, udah meninggal di tempat biasanya. Ya. Iya, Prof. Baik, mungkin tadi Prof sudah menjelaskan kalau memang banyak kejadian yang menyebabkan cedera tulang belakang seperti misalnya kecelakaan, Prof. Mungkin saya mau bicara sedikit tentang masalah praktis. Misalnya kita menjadi salah satu orang yang menyaksikan kecelakaan dan kita mau membantu pasien tersebut untuk sampai ke rumah sakit. Mungkin orang-orang awam di sini pasti sering untuk mengalami kejadian seperti itu. Ya. Mungkin Prof bisa memberikan tips kepada terutama masyarakat awam, bagaimana cara kita membawa pasien dengan cedera tulang belakang supaya tidak memperparah cedera tulang belakang tersebut, Prof. Baik, semakin sulit pertanyaan dan semakin perlu pemahaman lebih lanjut ya. Jadi kalau pasien atau teman saudara kita kecelakaan, selama dia bisa bangun, memperbaiki motornya atau melanjutkan kegiatannya, mungkin tidak berat. Yang berbahaya itu kalau sang pengendara atau si pasien itu tergeletak di jalan, apalagi tidak sadar. Kita harus berasumsi ada cedera tulang belakang. Pada situasi yang berat seperti itu, neurovela sekalian tidak boleh melakukan tindakan penyelamatan tanpa didampingi. Umumnya kan membantu angkat, naikkan ke pickup atau ke angkot itu berbahaya. Kecuali pasien atau sang pengendara itu bangun sendiri, tangannya kesakitan, ya. Nah itu bisa kita bantu. Selama dia tergeletak, kita harus protek daerah jatuhnya itu, jangan sampai ada mobil melintas lagi, udah kecelakaan dilindas, itu tidak boleh.
segera kita hubungi ambulan atau istilahnya medical service terdekat. Karena pasien yang tidak sadar dengan curiga ada cedera tulang belakang harus diangkut oleh tim yang berpengalaman, certified lah. Kita meskipun dokter justru harus membatasi diri yang mana yang bisa dibantu secara awam, yang mana yang jangan. Sama dengan kecelakaan di laut misalkan, tergulung ombak. Tim penyelamat pantai juga harus waspada kalau pasiennya atau yang bersangkutan menyatakan saya tidak bisa menggerakkan tangan dan kaki. Nah, itu. Jangan berusaha ngangkat pasien dibawa ke rumah sakit atau klinik. Jangan. Secure tempat di sekitar pasien. Rebahkan posisi terlentang. Posisinya supine istilahnya lurus, jangan sampai kepala leher nekuk dan sebagainya. Panggil tim emergency unit untuk ya membawa peralatan untuk ngangkutnya itu ya. Pelindung leher, long spine board, body strapping diangkat bersama-sama. Tidak boleh dibonceng. Sudah jelas pasiennya misalkan surfer, tergulung ombak, lehernya krek gitu, istilahnya cedera pada saat gulungan ombak dan terbanting di laut atau di jalan. Sudah jelas pasiennya mengeluh, leher saya sakit tapi tangan kaki saya mati rasa, itu harus sudah waspada, something wrong. Jadi jangan diangkut pasien, apalagi dibonceng, diikat di belakang naik motor, itu malah kita yang memperburuk, maunya membantu malah memperburuk jadinya ya. Karena precautionnya akan berbeda. Precautionnya jalan nafas, precautionnya posisi leher harus dengan perlindungan collar brace istilahnya. Baru whole spine-nya diangkat dengan long spine board. Ya, pertanyaan kalau tidak ada spine board misalnya, boleh daun pintu mungkin di kelurahan dekat sana atau di puskesmas itu daun pintunya lepas ya. Prof, nggak ada cervical collar ya, bisa dibuat dengan plastik 5 kilo itu diisi tanah atau pasir, bersihkan, pasang samping kanan kiri. Nggak ada body strap, bisa pakai lakban ya. Dilakban di daun pintu, pasang kanan kirinya plastik 5 kilo yang isi pasir, diplester kepalanya, diplester bahunya, diplester waist pinggangnya sama kakinya sehingga pasien terfiksir, baru diangkat. Ya. Jangan lupa kembalikan daun pintunya orang. Siap, Prof. Ya. Ini Prof, jadi itu kan merupakan penanganan awalnya. Awal, ya. Jadi ini banyak sekali pertanyaan dari neurovelas. Apakah cedera tulang belakang itu harus dioperasi, Prof? Apakah ada penanganan lainnya mungkin selain operasi? Ya, jadi sebagian besar kurang lebih 60-70% itu cederanya ringan. Ya. Jadi cukup diistirahatkan, mungkin obat penenang nyeri, menghilangkan kram otot dan seterusnya. Tapi itu dinilai oleh dokter, bukan bawa ke tukang urut ya, jangan tukang pijat, apalagi dibawa ke dukun beranak, kan nggak ngerti dukun beranak. Kita lihat dulu situasinya, paling tidak dari histori atau riwayatnya kita tahu cedera yang tidak berat, terus pasiennya sendiri keluhannya tidak begitu berat, artinya tidak ada kelemahan, tidak ada gangguan kencing, buang air besar dan seterusnya tadi, ya jarang perlu operasi. Yang perlu operasi kan keluhan-keluhan yang berat, misalnya ada penekanan saraf, cirinya tangannya lemes, nyeri hebat, menjalar, seperti disetrum, seperti ya, jadi atau mungkin multiple. Itu yang perlu operasi. Operasinya bukan untuk mengganti saraf. Sekali lagi neurovelas harus tahu, saraf tulang belakang itu sebagian besar tidak bisa tergantikan. Belum ada donornya. Kalau rusak gimana, Prof? Rusak ya rusak, selesai sudah. Yang bisa dilakukan hanya
mengurangi perburukannya saja dan menunggu perbaikannya melalui jalur operasi dan jalur rehabilitasi. Operasi yang dilakukan ada tindakan untuk dekompresi. Kalau ada kompresi saraf, dilonggarkan dekompresi. Kemudian tindakan untuk menstabilkan tulang belakang. Jadi tulang belakangnya harus stabil agar sarafnya bisa sembuh. Kalau tulang belakangnya kocak, misal gerak terus geser, enggak bakal sembuh. Nah, ada juga kombinasi dekompresi dan stabilisasi. Nah, itu biasanya yang operasi-operasi. Biasanya kalau sudah operasi, peluang sembuhnya tergantung dari proses segera tidaknya dilakukan tindakan. Ini untuk yang berat. Kalau yang ringan itu tidak perlu dioperasi, istirahat saja, minum obat, fisioterapi sedikit. Nah, dalam 4 minggu biasanya sudah kembali aktivitas biasa. Kalau yang berat sampai kelumpuhan biasanya 6 bulan sampai 12 bulan. Itu nunggu setiap 4 minggu proses mielinisasi, namanya pergantian selubung saraf untuk terlaksananya aliran listrik yang optimal. Mudah-mudahan ada proses penyembuhan, karena penyembuhannya dari tubuh sendiri, dari saraf sendiri. Dan kalau rusaknya terlalu berat, misalnya complete injury, total hilang, nggak bakal kembali. Yang bakal kembali, ada harapan kembali yang incomplete. Jadi tidak seluruh sarafnya rusak. Nah, gitu kira-kira. Ya, Prof. Jadi kalau saya simpulkan, kita cuma bisa menata laksanakan untuk strukturnya diperbaiki, kemudian kita lakukan rehabilitasi dan latihan sehingga sarafnya bisa untuk kembali sambung kembali, Prof, dengan latihan dan supaya ototnya juga menguat kembali seperti itu ya, Prof. Baik, terima kasih banyak, Prof, atas penjelasannya yang sudah sangat lengkap sekali pada Neurosurgery on the Move kali ini dengan topik cedera saraf tulang belakang. Ada pesan sedikit ya? Siap, silakan. Pesan untuk neurovelas atau siapapun yang mendengarkan podcast ini, tolong berhati-hati baik dalam berkendara, kendaraan roda 2, roda 4, penumpang, driver, atau naik pohon, atau jalan di tangga, bangunan tinggi. Jangan sampai loss of control, jangan sampai out of control. Artinya kalau naik motor tidak boleh ngantuk, naik mobil tidak boleh mabuk, full conscious, full awareness, karena yang bawa leher, tulang belakang, punggung, pinggang itu kita sendiri. Begitu cedera, yang ada hanya penyesalan, karena tim medis, dokter hanya bisa mengurangi komplikasi atau membatasi perburukan yang sudah terjadi pada saat cedera primer, cedera awal tidak bisa di-undo atau dibatalkan, tidak bisa ya. Yang bisa kita bantu adalah mencegah cedera sekunder. Artinya jangan dibiarkan tensinya rendah setelah kecelakaan, airway-nya terblokade saat kecelakaan. Itu yang bisa dibantu ya. Jangan sampai neglect atau tidak ada yang melihat, jatuh ke jurang, 3 minggu kemudian baru ditemukan sudah meninggal jadinya. Ya, yang bisa kita bantu adalah segera penanganan primer dan sekundernya untuk mencegah cedera sekunder maupun tersier. Kira-kira demikian. Hati-hati dalam berkendara, selalu waspada. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Prof. Cokodo Gede Bagus Mahadewa, subspesialis tulang belakang FICS FINSS, sudah meluangkan waktunya pada topik kali ini. Apabila ada komentar dan juga saran mungkin topik berikutnya, dapat menghubungi kami di Instagram kami @neurosurgery.udayana, atau bisa saja di YouTube kami, di channel YouTube kami yaitu Bedah Saraf Unut. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan nantikan untuk podcast Neurosurgery on the Move selanjutnya yang akan muncul setiap bulannya di YouTube kami. Nantikan episode berikutnya dari Neurosurgery on the Move dengan saya Dr. Jevon dan saya Dr. Angki. Salam Neurosurgery on the Move.